Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera, semoga kamu semua dalam keadaan sehat. Jumpa kembali bersama saya Ibu Elva Siagian dalam Mapel IPS dengan pokok bahasan aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan subpokok bahasan kegiatan ekonomi. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita anak-anak, perhatikan slide-nya. Nah, anak-anak perhatikan gambar di bawah ini. Nah, gambar ini adalah beberapa jenis dari kegiatan hidup manusia atau aktivitas manusia. Kamu dapat mengkategorikannya, misalnya di A ini ya, dia memproduksi barang, sedangkan yang gambar kedua ini dia itu mengantar barang atau distribusi barang, yang ketiga ini adalah konsumsi barang. Nah, anak-anak, inilah dia kegiatan ekonomi. Nah, apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi yaitu kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu ya, ini tadi saya katakan ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Selanjutnya kita lihat di sana ada kegiatan produksi. Apa itu kegiatan produksi? Yaitu kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Atau produksi itu adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa, atau kegiatan menambah nilai guna barang dan jasa. Contohnya ya, ini ada alam, faktor produksi alam, hasilnya kayu. Sedangkan yang B tenaga kerja, C modal, D kewirausahaan. Inilah anak-anak nanti yang disebut dengan faktor produksi, atau kalau ada buku lain yang mengatakan sumber daya produksi. Selanjutnya ya, tadi sumber daya alam ya, inilah faktor-faktor tenaga kerja kita. Ada sumber daya alam, ini bahan-bahan yang ditemukan di alam ya, yang dapat digunakan untuk keberlangsungan hidup manusia, contohnya tanah. Lalu tenaga kerja adalah sumber daya manusia yang dapat digunakan untuk kemampuan untuk berproses produksi. Selanjutnya, jenis tenaga kerja manusia itu ada 3 anak-anak ya. Ada tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik. Saya harapkan kamu menjadi tenaga kerja yang terdidik dan yang terlatih. Selanjutnya, modal. Ya, modal itu anak-anak bisa berupa uang atau bisa berupa gedung, mesin-mesin produksi. Ya, yang kesemuanya ini membantu di dalam proses produksi. Yang D itu ada kewirausahaan. Artinya kemampuan seseorang untuk menjalankan perusahaan agar berproduksi secara efisien dan menguntungkan dengan cara menyatukan faktor produksi. Jadi di antara 3 faktor produksi di atas harus ada yang mengatur. Itulah yang disebut tadi kewirausahaan. Agar apa anak-anak? Supaya proses produksi berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana. Nah, setiap barang memiliki nilai guna atau utilities yang berbeda. Di sana ada nilai guna bentuk, B nilai guna tempat, C nilai guna waktu, D nilai guna kepemilikan. Jadi silakan baca ya anak. Selanjutnya, kalau kita tadi sudah berbicara mengenai produksi, kita sekarang masuk ke distribusi. Nah, apa itu distribusi? Ya, distribusi itu merupakan kegiatan ekonomi yang tujuannya menyalurkan barang dan jasa kepada konsumen. Distribusi juga menambah nilai guna barang dan jasa, karena jika barang yang diproduksi tidak tersalurkan ke konsumen, maka nilai dari barang atau jasa tersebut tidak akan berguna. Jadi kalau kita hanya berproduksi saja,
tanpa disalurkan kepada konsumen, barang itu tidak berguna ya anak-anak ya. Contoh, kalau Supermi itu hanya ada di pabriknya, tidak sampai ke tangan konsumen, ya, itu tidak ada gunanya. Selanjutnya, orang atau lembaga yang melakukan distribusi itu disebut distributor. Apa tujuannya? Apa tujuan distribusi? 1. Menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. 2. Agar hasil produksi lebih berguna bagi konsumen. C. Kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa terpenuhi. D. Agar kontinuitas produksi tercapai. Nah, anak-anak perhatikan, ada 3 jenis kegiatan distribusi. Ada distribusi langsung, distribusi semi langsung, distribusi tidak langsung. Sana ada contoh saya buat ya, saluran distribusi dari produsen ke konsumen, itu dikatakan langsung. Contoh pedagang sate ya anak-anak, dia racik dulu satenya lalu dia jajahkan langsung kepada kita. Selanjutnya, ini anak-anak ada jenis-jenis distribusi, ada pedagang besar ya, lalu ada pedagang ya, ada pedagang besar, contohnya itu di minimarket ya. Selanjutnya kita lihat kegiatan konsumsi. Nah, apa itu anak-anak konsumsi? Konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang mengurangi atau menghabiskan nilai guna dari barang dan atau jasa. Dalam ilmu ekonomi, pelaku konsumsi bisa individu, perusahaan, bahkan negara. Nah, A. Kegiatan ekonomi rumah tangga keluarga. Jadi rumah tangga kita ya anak-anak, keluarga kita itu sekelompok orang yang dipersatukan oleh pertalian darah. Setiap anggota keluarga mempunyai kebutuhan yang berbeda, baik dilihat dari jumlah maupun ragamnya. Di keluarga si A berbeda keperluannya dengan keluarga si B. Bahkan kalau di kelas ini mungkin si A membutuhkan kacamata, sedangkan si B tidak membutuhkan kacamata. Tingkat konsumsi suatu negara dapat berbeda dengan keluarga lain. Nah, perbedaan itu dipengaruhi oleh faktor pendapatan, lingkungan tempat tinggal, jumlah anggota keluarga, gaya hidup, latar belakang pendidikan. Nah, setiap rumah tangga berupaya sedemikian rupa dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan. Setiap rumah tangga sebaiknya selalu menyelaraskan antara tingkat pendapatan dengan tingkat pengeluaran. Rumah tangga keluarga sebaiknya membuat perencanaan pengeluaran dengan menyusun anggaran pendapatan dan belanja keluarga agar tidak terjadi kekurangan pembiayaan. Artinya anak-anak di setiap keluarga itu harus tahu dulu berapa pendapatannya per bulan dan berapa biaya yang dikeluarkannya. Hendaknya kita mengingat jangan lebih besar pasak daripada tiang. Nah, kegiatan ekonomi rumah tangga perusahaan. Ya, perusahaan merupakan tempat berlangsungnya proses produksi. Pada saat memproduksi barang, perusahaan memerlukan bahan baku, tenaga kerja, modal. Pada saat perusahaan ingin menghasilkan barang atau jasa, maka perusahaan membutuhkan bahan baku, mesin dan jasa tenaga kerja. Perusahaan dalam hal ini bukan hanya melakukan kegiatan produksi, akan tetapi juga menggunakan bahan baku, tenaga kerja, dan modal untuk proses produksi. Dalam melakukan kegiatan produksi untuk menghasilkan barang dan jasa, perusahaan harus menurunkan biaya produksi. Apabila biaya produksi dapat diperkecil, maka biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang dan jasa tersebut rendah sehingga berakibat pada harga barang menjadi murah. Apabila perusahaan tidak mampu menurunkan biaya produksi, maka harga barang menjadi mahal. Perusahaan dapat menekan biaya produksi dengan membeli atau menggunakan bahan baku yang murah, menggunakan tenaga kerja yang terampil, atau dapat juga menggunakan teknologi yang tinggi sehingga dapat menghasilkan barang dalam jumlah yang banyak dengan kualitas yang baik. Nah, kegiatan ekonomi negara. Ya, pada dasarnya sama dengan perusahaan, negara bertindak sebagai produsen sekaligus sebagai konsumen. Tujuan konsumsi negara berbeda dengan rumah tangga keluarga dan perusahaan.
Konsumsi negara bertujuan untuk memenuhi atau melayani kebutuhan masyarakat. Biaya yang digunakan untuk konsumsi negara berasal dari masyarakat. Negara setiap akhir tahun membuat rancangan anggaran dan belanja negara yang nantinya harus disetujui oleh DPR. Hal ini dilakukan agar pengeluaran pemerintah dapat sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Oke, anak-anak, sampai di sini. Selamat belajar.